Selamat siang anak-anak. Siap, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Siap, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kabar Bapak gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah. Baik, sudah siap kan untuk melakukan pembelajaran pada siang hari ini? Sudah, Pak. Sudah siap. Baik, kalau sudah siap, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa teman-temannya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah usai. Baik, terima kasih ya ketua kelas sudah mau memimpin doa teman-temannya. Baik, sebelumnya saya absen dulu ya. Baik, Pak. Siap, Pak. Kira-kira hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Baik, saya absen satu-satu ya. Ya, Pak. Yang pertama ada Agustina Eka, Hadir. ada Alfatan Firman, Hadir, Bapak. ada Arsista Dwi, Hadir, Pak. Cynthia Dwi, Hadir, Bapak. Citra Amalia, Hadir, Pak. Irma Yosa, Hadir, Bapak. Putri Amalia, Hadir, Pak. Tohatri Hidayat. Hadir, Pak. Oke, ada yang namanya belum saya sebut. Saya, Pak. Siapa? Intan Rosemia. Ya, Intan Rosemia hadir ya. Ya. Baik, karena sudah hadir semuanya, sebelumnya Bapak mau tanya dulu. Kira-kira ada yang masih ingat nggak materi kita pertemuan kemarin? Saya, Bapak, Iya. tentang faktor-faktor pembentukan tanah, Bapak. Baik, tepuk tangan dulu dong. Nah, ya memang benar. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang faktor-faktor Pembentukan tanah. pembentukan tanah. Ya. Nah, ada yang masih ingat nggak faktor pembentuk tanah itu ada apa saja? Saya Iya, ada Pak. ada 5. Itu ada iklim, Iklim. terus batuan induk, Batuan induk, terus topografi, Topografi sama. organisme, terus dan juga iklim. Waktu. Waktu. Bapak. Iya, waktu, Maaf, Bapak. salah, Maaf, Pak. Salah penyebutan, Pak. waktu. Ya, jadi memang faktor pembentuk tanah itu ada 5. Ada yang pertama batuan induk, ada iklim, ada waktu, ada organisme dan topografi. Ya, Nah, Pak. memang lima faktor ini yang saling berkesinambungan. Jadi yang awalnya itu batuan induk, terus melapuk menjadi tanah yang saat ini kita sering lihat gitu. Oke, Pak. Oke, mungkin selanjutnya pasti kalian di rumah ada yang pernah mengamati tanah dong. Pernah. Nah, kira-kira tanah di rumah kalian itu ciri fisiknya bagaimana? Apakah warnanya hitam, coklat, atau mungkin malah merah? Nah, siapa yang pernah mengamati tanah di rumahnya? Saya, Pak. Iya. Kalau tanah di rumah saya itu warnanya coklat gelap. Terus teksturnya itu agak lembab dan menggumpal, Pak. Baik, tepuk tangan dulu dong. Memang kalau misal tanah warnanya coklat dan agak menggumpal itu merupakan ciri-ciri tanah dari jenis tertentu. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang itu. Ada yang pernah mengamati lagi? Saya. Iya. Di rumah saya itu tanahnya warnanya merah, Pak. Terus katanya kurang subur gitu. Ya memang beberapa jenis tanah memang kurang subur ya. Nah, hari ini kita juga akan mempelajari kira-kira tanah jenis apa yang memiliki kesuburan paling tinggi di Indonesia. Itu ya. Ya, Pak. Oke, baik. Next, kenapa sih kok kita penting banget buat mempelajari jenis-jenis tanah? Ada yang tahu? Tidak. Kalau tidak ada yang tahu, mengapa kok kita itu penting banget buat mempelajari jenis-jenis tanah? Supaya kita itu dapat
mengidentifikasi jenis tanah di sekitar kita, dan kita juga bisa mendefinisikan sebenarnya jenis tanah di rumah saya itu apa gitu ya. Oke. Next. Nah, ini Bapak ada 3 gambar. Gambar pertama yaitu lahan subur di daerah Jawa Tengah. Gambar kedua itu lahan gambut di Kalimantan, dan gambar yang ketiga itu lahan kapur di Gunung Kidul. Nah, dari ketiga gambar yang Bapak berikan, siapa yang bisa menyebutkan perbedaan 3 gambar tersebut? Saya, Pak. Iya, silakan. Menurut saya dari 3 gambar itu perbedaannya ada di warna tanahnya. Yang pertama itu warnanya agak coklat, yang kedua warnanya agak coklat gelap, terus yang ketiga warnanya coklat rada keabu-abuan. Ya, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Mantap sekali Intan. Jadi memang kalau kita melihat tentang warna tanahnya ya, dari ketiga gambar yang Bapak berikan ini memang warna tanahnya berbeda. Yang pertama ada warnanya coklat, terus yang kedua itu warnanya lebih gelap, dan yang ketiga ini juga unik karena warnanya lebih terang daripada kedua gambar yang di atas. Nah, perbedaan berikutnya apakah ada yang paham atau sudah ada yang mengamati? Saya, Pak, saya. Iya, silakan. Ya, perbedaan dari ketiganya itu di tanamannya, Pak. Tanamannya itu beda. Seperti di lahan subur di Jawa Tengah itu kan padinya itu lebat, sedangkan kalau yang di lahan gambut Kalimantan itu tanamannya itu seperti rawa-rawa. Nah, kalau yang di Gunung Kidul sendiri itu tanamannya itu kayak gersang gitu, Pak. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu dong, Bro. Ya, memang jenis-jenis tanah itu mempengaruhi tumbuhan apa yang bisa hidup di jenis tanah tersebut. Memang di gambar pertama ini memang didominasi dengan lahan pertanian. Di gambar kedua ini memang didominasi oleh hutan gambut, dan yang gambar ketiga ini malah lebih gersang daripada gambar ke-1 dan kedua. Itulah mengapa kita penting banget buat mempelajari jenis tanah pada siang hari ini. Oke. Setelah itu Bapak akan mengajak kalian berdiskusi, mengapa sih kok ada di daerah-daerah di Indonesia yang satu tanahnya malah cocok untuk pertanian, tanahnya subur dan gembur, sementara di daerah yang lain itu malah tanahnya sulit banget buat ditanemin tanaman. Nah, baik, setelah ini kita akan berdiskusi ya. Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok, di mana kelompok 1 terdiri dari Toha, Cynthia, Yoza, Amel, dan Fatan. Terus kelompok 2 ada Putri Amalia, Agisna, Citra, dan Intan Rose. Oke, baik, setelah ini bisa berkelompok. Untuk kelompok 1 ada di bagian depan dan kelompok 2 ada di bagian belakang. Nah, setelah itu nanti akan Bapak bagi lembar kerjanya. Nah, lembar kerjanya seperti ini. Nanti ada gambar tanah dan gambar lingkungan di mana tanah tersebut seringkali ditemukan. Gitu ya. Iya, Nah, Pak. terus kalian silakan mengisi di kolom karakteristik dan pemanfaatan. Kalian bebas cari sumber sebanyak-banyaknya, bisa dari internet, bisa dari YouTube atau buku. Dari sini bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau sudah bisa dipahami, silahkan kalian kumpul sesuai kelompoknya yang saya bagi tadi ya. Kelompok 1 di bagian depan dan kelompok 2 di bagian belakang. Baik, Baik, Pak. Baik, bisa berkumpul. Sini, tunggu dari satu. Baik, ini Bapak bagikan lembar kerjanya, kalian bisa isi di bagian kolom karakteristik dan pemanfaatannya. Silahkan didiskusikan dahulu. Bisa minta tolong disalurkan ke kelompok 2. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, waktu diskusinya 15 menit dimulai dari sekarang. Baik, Pak. Pak, izin tanya, Iya, boleh silakan. mengeluarkan HP ya? Boleh, silakan. Oke, Pak. Jadi kalian Makasih. boleh mencari sumber sebanyak-banyaknya, bisa dari internet, YouTube, atau dari buku ya. Oke, Pak. Pak.
Pertama gambut apa isinya? Karakteristiknya apa ya? Oke, mungkin dari kelompok 2 ada yang dibingungkan nggak? Belum, Pak. Dari kelompok 1 ada yang dibingungkan? Belum Pak. Bapak, untuk waktunya berapa tadi, Pak? Waktunya diskusi 15 menit. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Gambut itu ini terbentuk dari material organik. Terus yang kedua itu ada porositas tinggi, meskipun kandungan unsur hara, daya serap air tinggi, sama kemampuan. Kalau ada yang dibingungkan bisa ditanyakan ya. Baik, Bapak. Siapa? Oke, ini berarti yang kedua ini ada jenis latos aluvial. Aluvial sih. Ada yang dibingungkan? Gak ada Pak. Ini Masih nyari sumber-sumbernya Pak. Iya. Sebentar ya Pak. Oke, dari kelompok 2 ada yang dibingungkan? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah, Pak. Apa soal karakteristiknya? Oke, setelah ini silahkan kalian mempresentasikan hasil diskusi dari kalian. Waktunya kurang 1 menit lagi. Loh Pak, sebentar Pak, sebentar Pak. Pak, kurang satu Kurang Pak, satu lagi, kurang Pak. satu Belum Pak, selesai. sabar Pak, sabar. Pemanfaatan itu sebagai media tanaman beras. Terus yang ketiga, Satu lagi, kapur. kapur berwarna putih lebih. Ya, apakah sudah siap untuk presentasi semuanya? Bentar Pak, dikit lagi Pak, dikit lagi, sebentar, sabar Pak. Oke. Itu ada tahu. Siapa yang sudah siap untuk presentasi? Ayo. Mungkin kelompok 2 dulu Pak kalau bisa. Kelompok 2 sudah siap? Sudah, Pak. Oh, kelompok 2 sudah. Hore. Kelompok 1 sudah? Belum. Ini masih tinggal satu pemanfaatan aja Pak. Oke, tunggu dulu ya. Sudah, Bapak. Sudah siap? Sudah. Oke, baik, karena waktu juga sudah habis. Silakan untuk kelompok 1 melakukan presentasinya di depan ya. Silakan kelompok 1. Ayo. Maksudnya di sini. Ya, Di mana? sudah siap. Di depannya TV ya Pak. Ya. Oke Pak. Permisi ya Pak. Oke, bisa dibuka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kerja saya, hasil kerja kelompok kami. Pertama, perkenalkan, nama saya Alfatan Firaun Susilo dan rekan saya Bapak Hidayat. Saya Cesta Alhamdulillah. Saya Sintia Dicahyati. Oke, jadi yang pertama ini ada jenis-jenis humus, tanah humus. Jadi yang pertama ini ada karakteristiknya, berasal dari pelapukan, terus warna gelap coklat tua hitam, kandungan unsur hara yang tinggi, serta memiliki kapasitas tukar kation atau KTK tinggi yang sangat subur. Terus pemanfaatannya sendiri itu sangat cocok untuk pertanian insentif. Terus contohnya itu ada padi, sayur, sama buah. Terus yang kedua ini ada digunakan sebagai media tanam dan pupuk alami. Dan yang terakhir ini mendukung agroforestry dan perkebunan. Mungkin bisa dilanjut sama rekan saya Bapak. Yang kedua ada tanah brumosol. Karakteristik yang pertama, kandungan liat tinggi 30% dan sifat mengembang menyusut. 2. Retak-retak saat musim kemarau. Yang ketiga, drainasenya buruk, mudah tergenang saat hujan. Yang keempat, warna kelabu kehitaman, kesuburan sedang sampai tinggi, tetapi sulit diolah. Manfaatnya yang pertama, cocok untuk tanaman palawija seperti jagung dan kedelai. Yang kedua, bisa untuk sawah pada hujan.
Yang terakhir digunakan juga untuk tebu dan kapas dengan pengelolaan air yang baik. Yang ketiga ada tanah andosol, memiliki karakteristik 1 berasal dari abu vulkanik, 2 kaya bahan organik dan sangat gembur, 4 memiliki pH cenderung asam, 5 memiliki karakteristik daya simpan air tinggi karena kandungan bahan organik. Pemanfaatan 1 sangat baik untuk perkebunan, 2 cocok untuk hortikultura, 3 digunakan pada lahan pertanian dataran tinggi vulkanik. Yang keempat, terdapat tanah regosol. Karakteristiknya yaitu tekstur tanahnya itu kasar, berupa pasir atau kerikil, strukturnya lepas, berasal dari material vulkanik muda atau pasir pantai. Daya menahan airnya itu tinggi, tidak mudah erosi, serta bersifat subur. Untuk pemanfaatannya itu cocok untuk palawija dan juga yang kedua digunakan untuk perkebunan, kelapa atau tembakau. Yang ketiga bisa untuk persawahan dengan pengelolaan air. Cocok untuk segala jenis tanaman pangan. Sudah, Sudah. Sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan dari kelompok 2, persilakan. Tidak Tidak ada. Sudah Oke. cukup, Red. Sudah. Berarti saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1. Selanjutnya silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan ya. Baik, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai jenis-jenis tanah di Indonesia. Yang pertama, perkenalkan saya Agisna. Saya Putri Amalia. Saya Intan Nusinia. Saya Citra Amalia. Baik, yang pertama ada jenis tanah gambut. Memiliki karakteristik terbentuk dari material organik, porositasnya tinggi, miskin kandungan unsur hara dan daya serap airnya tinggi, kemudian kemampuan menyimpan karbonnya juga tinggi. Pemanfaatannya sebagai penyimpan karbon raksasa yang mengurangi pemanasan global, penyerapan air alami, serta habitat keanekaragaman hayati. Nah, yang kedua itu ada tanah aluvial. Karakteristik tanah aluvial itu termasuk tanah yang subur, memiliki warna coklat atau kelabu, mengandung banyak mineral, bentuknya itu mirip tanah liat, terus mengandung sedikit fosfor dan kalium. Nah, pemanfaatannya sendiri itu sebagai lahan pertanian intensif karena kesuburannya itu tinggi. Nah, tanah ini sangat baik untuk menanam padi, palawija, kelapa, sayuran, serta mendukung irigasi yang efisien berkat kemampuan menahan air. Selanjutnya yaitu tanah latosol yang memiliki karakteristik yang pertama berwarna merah, kekuningan, kecoklatan, mempunyai tekstur liat, minim bahan organik 3%, mengandung unsur hara tinggi, dan yang terakhir memiliki tekstur gembur dan lemah. Pemanfaatannya yaitu sebagai media tanam tanaman keras, kehutanan, dan rumput ternak. Meskipun kurang subur, tanah ini mampu menopang vegetasi tertentu, menahan erosi di lahan miring, serta berpotensi subur melalui pelapukan. Dan selanjutnya ada tanah kapur, di mana karakteristiknya tanah kapur memiliki pH yang sangat asam. Pemanfaatannya, tanah kapur memiliki pH yang sangat asam, biasanya di bawah 5, sehingga sangat cocok untuk tanaman hortikultura seperti tomat dan cabai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Sudah cukup. Sangat menjelaskan sekali. Terima kasih kelompok 2. Sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Bisa kembali ke tempat masing-masing ya. Siapa?
Oke, sudah kembali ke tempat masing-masing. Bentar Pak, tinggal tutup. Pak, aku nemu bolpen. Gak tahu punya siapa. Ntar Baik, aja. dari dua presentasi yang tadi, Bapak masih menemukan ada beberapa yang kurang tepat. Di antaranya di kelompok 1 tadi ada tanah regosol ya. Nah, Iya, jadi Pak. memang tanah regosol itu walaupun sama-sama tanah vulkanik, tapi tanah regosol itu kurang subur karena dia daya serap airnya itu kurang. Jadi memang tanah regosol itu lebih cocok jika ditanamin seperti buah-buahan, terus juga pohon-pohon yang batangnya itu tebal. Terus dari kelompok 2 tadi ada tanah kapur. Nah, tanah kapur itu sifatnya sangat asam. Jadi tidak bisa jika ditanamin semua jenis tanaman, terutama di tanaman dengan komoditas pertanian. Nah, tanah kapur itu cocoknya jika ditanamin seperti kelapa gitu ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan menjelaskan sedikit materi. Baik, Pak. Baik, Pak. Siapa? Bentar ya, ini ada sedikit Kendala teknis. kendala teknis. Oke, nah tadi kan kalian sudah beberapa menjelaskan tentang karakteristik tanah ya. Ya. Nah, ini tadi yang kita sebut di awal, faktor-faktor pembentuk tanah itu ada 5, yaitu topografi, iklim, material induk, waktu, dan organisme. Jadi kan sudah paham semua. Sudah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang memahami jenis-jenis tanah. Yang pertama itu ada tanah aluvial. Nah, tanah aluvial ini adalah tanah yang berasal dari endapan atau sedimen. Nah, sambil Bapak menjelaskan, nanti silakan kalian catat yang penting-penting ya. Bisa Siap, dibuka Pak. bukunya, disiapkan. Siapa? Siapa? Nah, tanah aluvial ini, saya ulangi, tanah aluvial itu berasal dari sedimen atau endapan yang dibawa oleh aliran sungai. Baik, Baik, Pak. tanah ini juga tergolong subur karena mengandung banyak unsur hara dan zat organik. Seperti yang kita tahu bahwa sungai itu mengalir nggak hanya mengalirkan air, tapi juga membawa material-material kecil seperti debu, juga tanah, terus juga ada batuan kecil. Terus yang paling penting untuk tumbuhan itu sungai juga mengalir membawa unsur hara. Nah, unsur hara yang ikut mengalir nanti kalau udah mengendap, nah itu akan menjadi sedimen tanah aluvial, gitu ya. Untuk ciri-ciri tanah aluvial bisa dilihat di gambar bahwa memang tanah aluvial itu berlapis. Karena memang sedimen itu datangnya tidak dalam satu waktu, jadi nggak satu waktu langsung terbentuk, tapi dalam waktu yang cukup lama. Jadi misal saat ini sedimen terbentuk lapisan 1, terus besok lapisan kedua, gitu ya, bisa dipahami? Bisa. Bapak. Nah, biasanya tanah aluvial ini berada di lembah atau aliran sungai, di pinggir-pinggirnya, di daerah aliran sungai, gitu ya. Ya, Pak. Oke, selanjutnya ada tanah vulkanik. Seperti namanya, tanah vulkanik ini adalah tanah yang berasal dari letusan gunung berapi atau aktivitas gunung berapi. Nah, kalau kalian mungkin ada yang rumahnya di dekat gunung api, nah berarti biasanya tanah di dekat rumah kalian itu adalah tanah vulkanik. Nah, tanah vulkanik ini sangat subur dan kaya akan unsur hara. Jadi tanah ini cocok banget kalau dibuat pertanian. Jadi buat nanam komoditas pertanian itu sangat cocok. Seperti padi, terus jagung, terus beberapa buah-buahan juga cocok. Nah, tanah vulkanik ini dibagi menjadi 2. Ada yang tahu dibagi menjadi 2 itu apa aja? Saya Pak. Iya, silakan Fatan. Ada regosol sama andosol Pak. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu dong buat Fatan.
Jadi memang tanah vulkanik ini dibagi menjadi dua, yaitu regosol dan andosol. Nah, regosol itu bedanya dengan andosol itu apa? Regosol itu butirannya itu lebih besar daripada andosol. Jadi partikelnya itu lebih besar. Nah, otomatis regosol ini teksturnya lebih kasar daripada andosol. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, untuk regosol nanti akan Bapak jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya ada tanah gambut. Nah, tanah gambut ini merupakan tanah yang berasal dari tanah organosol. Apa itu organosol? Organosol itu adalah tanah yang berasal dari sisa-sisa pelapukan makhluk hidup. Namun, tanah gambut ini pelapukannya itu belum sempurna. Jadi pembusukannya itu masih setengah, belum sampai sempurna. Nah, tanah gambut ini memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi. Selain itu, drainasenya juga sangat buruk. Nah, pada umumnya tanah gambut ini tidak subur. Tapi walaupun tidak subur, ada beberapa jenis tanaman yang masih bisa hidup di jenis tanah gambut ini. Di antaranya ada karet, kelapa, dan beberapa jenis tumbuhan palawija. Begitu ya? Ya Pak. Dari sini ada yang ditanyakan? Saya mau tanya Pak, Iya. kenapa tanah gambut itu umumnya tidak subur padahal terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk? Oke, pertanyaannya menarik banget ya. Mengapa kok tanah gambut itu tidak subur padahal berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang membusuk? Jawabannya, ya memang tanah gambut itu berasal dari tumbuhan yang sudah membusuk. Nah, namun pembusukan di tanah gambut itu belum sempurna, jadi masih setengah. Nah, selain itu sifat dari tanah gambut adalah asamnya yang sangat tinggi dan drainasenya yang sangat buruk. Jadi apabila hujan, tanah gambut itu nggak langsung menyerap air, tapi dia menampung dulu airnya. Nah, otomatis kalau kalian tanamin tanah gambut ini dengan tanaman seperti tomat mungkin atau buah-buahan, nah itu mungkin akan membusuk. Nah, namun tidak semua tanaman itu bisa ditanam di tanah gambut. Contohnya yang bisa yaitu ada karet, kelapa, dan beberapa jenis palawija. Gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Oke, kalau sudah tidak ada, Bapak next. Selanjutnya ada tanah humus. Nah, tanah humus dan tanah gambut itu hampir sama. Bedanya kalau tanah humus ini pelapukan atau pembusukannya itu sudah sempurna. Kalau tanah gambut tadi kan masih setengah. Nah, kalau tanah humus itu sudah sempurna. Jadi tanah humus ini ciri-cirinya memiliki warna yang coklat kehitaman. Berbeda dengan tanah gambut yang warnanya malah justru lebih gelap. Nah, tanah humus ini lebih terang. Tanah humus ini juga memiliki kandungan mineral dan zat hara yang tinggi. Biasanya ditemukan di daerah dengan batuan kayu, batuan pohon dengan daun lebat. Biasanya berada di hutan-hutan di Indonesia. Nah, seperti yang saya bilang bahwa tanah gambut, tanah humus ini sama-sama jenis tanah organosol, yaitu tanah yang berasal dari sisa pelapukan makhluk hidup. Seperti itu ya. Iya Pak. Oke, selanjutnya ada tanah kapur. Mungkin saya minta tolong Fatan buat dibacakan tanah kapur. Siapa? Jadi pengertian dari tanah kapur sendiri itu dibagi menjadi 3 Pak. Yang pertama itu berasal dari pelapukan batuan kapur. Terus yang kedua itu tidak subur Pak, dan tidak cocok buat ditanami tanaman yang membutuhkan banyak air. Ya. Terus yang ketiga ini ada cocok ditanami pohon yang kuat dan tebal seperti pohon jati Bapak, seperti itu. Iya, tepuk tangan dulu dong buat Fatan. Memang kalau tanah kapur ini memang bisa dilihat di gambar bahwa warnanya itu agak berbeda dengan tanah-tanah jenis yang lainnya. Ini juga menarik nih buat kita pelajari bahwa tanah kapur ini warnanya lebih cerah, bahkan kadang terlihat berwarna putih. Nah, tanah kapur ini tidak subur dan tidak cocok jika ditanami tanaman yang membutuhkan banyak air. Nah, namun tidak semua tanah selain aluvial dan tanah organik itu tidak bisa ditanami. Nah, contohnya tanah kapur ini. Ini masih bisa ditanami, tapi pohon-pohon tertentu, yaitu pohon yang kuat dan tebal seperti pohon jati. Gitu ya, anak-anak. Ya Pak. Ada pertanyaan dari sini?
Tidak Pak, belum. Oke, kalau tidak ditanyakan, Bapak lanjut. Selanjutnya ada tanah grumosol. Nah, tanah grumosol ini terbentuk dari pelapukan batuan induk dan tufa vulkanik. Berbeda dengan tanah kapur. Kalau tanah kapur itu pelapukan dari batuan kapur. Sementara kalau tanah grumosol itu campuran dari batuan kapur dan tufa vulkanik. Nah, tanah grumosol ini juga hampir sama dengan tanah kapur, yaitu sangat miskin unsur hara dan zat organik. Nah, otomatis tanaman yang bisa ditanam di tanah grumosol ini juga jenis-jenis tanaman tertentu, tidak semua. Nah, sifatnya tanah grumosol ini memiliki sifat yang lempung, yaitu sedikit keras dan mudah dibentuk serta mudah pecah atau hancur. Itu ya. Nah, warnanya antara abu-abu hingga kehitaman. Itu. Oke, next, ini tanah latosol. Oke, saya minta tolong Toha buat membacakan tanah latosol. Oke, tanah latosol itu tanah yang banyak mengandung zat besi atau aluminium. Yang kedua, tanahnya berwarna merah sampai kuning. Yang ketiga, banyak dijumpai di daerah pegunungan. Yang terakhir, kandungan bahan organik yang sangat rendah dan miskin unsur haranya. Baik, terima kasih ya Toha. Tepuk tangan dulu dong buat Toha. Ya, memang jadi tanah latosol ini juga menarik ya untuk kita pelajari. Selain warnanya yang merah menyala, ini juga tanah yang mengandung zat besi dan aluminium. Nah, ini juga menarik. Mengapa tanah latosol ini malah tidak cocok jika digunakan untuk pertanian, tapi biasanya digunakan untuk kebutuhan pertambangan atau mungkin bahan pembuatan bangunan. Oke. Nah, dari tanah latosol ini juga rendah akan bahan organik dan miskin unsur hara. Ya itu tadi, karena memang yang tinggi di tanah latosol ini adalah zat besi dan aluminium. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya Pak, Iya. kan tanah di rumah saya kan warnanya merah. Terus apakah tanah latosol ini bisa digunakan untuk bahan baku pembuatan batu bata ya Pak? Pertanyaan yang menarik. Oke, tepuk tangan dulu buat Jadi memang tanah jenis latosol ini biasanya memang dibuat bahan batu bata. Karena kan warnanya kan juga sama kan dengan batu bata. Iya. Iya Pak. Kenapa kok dibuat batu bata ya? Karena tanah ini lebih kuat jika dibandingkan dengan tanah yang lain. Tanah ini mengandung zat besi dan aluminium. Nah, tuh, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sudah Pak. Kalau sudah tidak ada, Bapak lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah tanah regosol. Seperti yang Bapak jelaskan di awal, bahwa tanah regosol ini adalah bagian dari tanah vulkanik, yaitu tanah yang berasal dari aktivitas gunung berapi. Nah, bedanya tanah regosol ini terbentuk dari campuran antara pasir, abu, dan lapili yang tidak terkonsolidasi dengan baik. Nah, tanah regosol ini memang cirinya bisa dilihat di gambar bahwa butirannya itu lebih besar. Nah, teksturnya itu lebih kasar. Nah, tanah regosol ini perkembangan tanahnya lemah, jadi daya ikat airnya juga rendah. Terus kandungan bahan organiknya juga rendah. Nah, tadi kan masih ada yang bingung nih tentang tanah regosol. Nah, jadi memang tanah regosol itu kandungan bahan organiknya rendah. Jadi tidak cocok jika digunakan untuk pertanian. Namun tanah regosol itu cocok untuk tanaman seperti palawija, tembakau, dan buah-buahan. Itu ya anak-anak. Iya Berarti yang membutuhkan banyak air ya Pak. Yang Gimana? palawija sama tembakau itu. Kalau palawija dan tembakau itu justru malah Tidak membutuhkan membutuhkan. sedikit air. Oh, gitu ya iya. Pak. Oke Pak, terima kasih. Oke, dari pemaparan materi yang Bapak sampaikan, apakah ada yang masih dibingungkan? Pak, saya mau tanya. Iya, silakan. Berarti tanah di Indonesia yang subur itu cuma ada dua ya Pak? Tanah vulkanik sama tanah aluvial. Oke, terima kasih pertanyaannya. Bapak langsung jawab aja ya. Jadi memang tanah yang subur di Indonesia itu, yang paling subur itu ada dua. Yang pertama ada tanah vulkanik, yang kedua ada tanah aluvial. Kenapa kok demikian? Karena tanah-tanah tersebut memang memiliki kandungan unsur hara yang sangat tinggi.
terus zat organik di dalamnya juga sangat tinggi. Nah, itulah mengapa kok kalian mungkin banyak menjumpai ya kayak pertanian itu ada di, kalau nggak di daerah aliran sungai ya di daerah lembah-lembah atau dekat Gunung Berapi. Iya. Iya, Pak. Iya benar. Oke. Nah, itu berarti memang tanah-tanah di daerah tersebut itu memang subur. Karena biasanya di daerah tersebut jenis tanahnya itu kalau nggak aluvial ya tanah vulkanik. Oh gitu ya Pak. Ada yang ditanyakan lagi? Saya Pak, Ya. berarti di Indonesia itu apakah cuma ada 8 jenis tanah atau ada yang lain Bapak? Baik, kalau kita bicara tentang jenis tanah, sebenarnya kalau di dunia itu banyak banget jenis tanah. Jadi nggak hanya 8. Tapi hari ini yang kita pelajari di Indonesia hanya ada 8 jenis tanah. Gitu ya Pak. Nah, jenis tanah tersebut memiliki keperuntukannya masing-masing. Jadi kan tadi kan tanah paling subur itu ada 2. Ya. Nah, bukan berarti ke 6 lainnya itu tidak bisa ditanamin. Oke. Tapi bisa ditanamin, tapi jenis-jenis tumbuhan tertentu. Yang berbeda. Ya, begitu. Paham ya? Paham Pak? Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Sudah Pak, cukup. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, setelah ini Bapak akan adakan kuis. Wih kok kuis? Ya dong. Kan ada hadiahnya nggak Pak? Ada. Apa? Ada, rahasia dong. Oh. Kan katanya sudah paham semua ya. Insya Allah. Oke, bisa disiapkan smartphone-nya. Setelah ini Bapak akan kasih barcode. Silahkan kalian scan. Oke Pak. Oke, Pak. Sebentar Pak, sinyalnya lagi jelek. Oke, baik. Ini barcode-nya bisa di-scan ya, anak-anak. Ya Ayo Pak. segera. Bentar, Pak. Semua wajib scan. Karena ini nanti akan saya nilai. Baik, Wih. Bapak. Nama panggilan aja, Pak. Ini. Nama panggilan apa Namanya nama namanya? panggilan dong, jangan yang aneh-aneh ya. Nanti Bapak nggak tahu nama kalian. Oke, Pak. Asisip Pak. Sudah masuk semua ini. 1, 2, 3. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum Pak, sabar bentar Pak. Sinyalnya jelek. Saya hitung sampai 3 ya. Ya. 1, 2. Sudah masuk semua tadi. Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah masuk semua Bapak mulai ya. Oke, siap-siap dulu. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, Bapak mulai. Ayo siap-siap. Apa nih jawabannya? Ih, penilaian mandiri. Ini kok deretet. Apa itu jawabannya lihat? Tanah pada gambar di bawah ini berasal dari proses sedimentasi sungai dan cocok untuk pertanian. Jenis tanah tersebut adalah ayo apa ayo? Ayo waktunya. Kata sol. Wih, benar. Pertanyaan selanjutnya ya. Akisna nomor 1. Wih. Tanah kapur sangat subur dan cocok untuk semua jenis tanaman termasuk sayuran. Benar atau salah? Ayo. Pasti kalian nyimak dong penjelasan saya. Siapa tuh yang jawab benar, Wah? Wah, Yosa nih salah. Ya apa sih, Yos? Lupa, Bapak. Ini nomor 1. Oke, tanah di bawah ini memiliki warna merah dengan banyak mengandung zat besi dan aluminium. Jenis tanah tersebut adalah nah ini paling gampang ini. Wah, ini benar. Udah. Apa ini? Ayo. Ayo. Yes. Muscle siapa ini? Patah. Gak nyimak ya berarti. Hamil. Tanah gambut memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi dan drainase yang buruk. Salah atau benar? Salah. Jangan sebutin. Iya, benar. Oke, pertanyaan terakhir ya ini. Amel. Aduh. Faktor pembentuk tanah yang meliputi suhu, curah hujan, dan angin disebut Waktu. Wih, benar semua. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Kita lihat siapa yang menjadi juara. Juara 3. Siapa ini? Agus. Juara 2. Cynthia. Juara 1. Amen. Siapa ini? Oke, selamat ya kepada Amel sudah juara 1. Nanti bisa temui Bapak di ruang guru.
Bapak ada reward buat Amel. Oke. Mari. Congrats Mel. Selamat Amel. Oke, mungkin dari penjelasan saya hari ini ada yang ditanyakan? Tidak Pak. Tidak ada. Oke, Tidak ada. Ada kan? tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau gitu sudah paham semua ya? Insya Allah paham. Langsung saya sebut aja ya buat ngasih kesimpulan pada siang hari ini. Oke, Ya. Oke, Pak. silakan Ya, Agisna. Ini Pak, kita hari ini belajar jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Ada 8. Terus setiap jenis tanah itu memiliki karakteristik yang berbeda dan pemanfaatan yang berbeda, Pak. Itu. Ya benar sekali, tepuk tangan dong Pak. Oke, ada yang mau menyebutkan kesimpulan dari materi hari ini nggak? Satu lagi. Saya Nanti saya Pak. kasih nilai. Jadi Ya. yang disebutkan sama Agisna itu 8 jenis tanah itu ada aluvial, ada gambut, ada vulkanik, ada humus, kapur, gumosol, latosol sama regosol Bapak, seperti itu. Ya benar sekali, tepuk tangan dulu dong Pak. Ada lagi yang mau menyebutkan kesimpulan pada siang hari ini? Sudah Pak. Sudah, cukup. Yosa Pak mungkin Pak. Yosa, Pak. Ayo Yosa, silakan. Nanti Bapak kasih nilai deh. Apa Yos? Apa ayo? Pasti nyimak dong tadi. Iya, nilainya Yosa lo tinggi. Tanah vulkanik dan tanah aluvial itu berbeda Bapak. Jadinya meskipun kedua tanah itu subur, tetapi kandungannya itu berbeda. Iya Seperti itu. benar sekali. Tepuk tangan dulu dong Pak Yosa. Jadi memang jenis-jenis tanah di Indonesia itu tiap daerah itu berbeda ya. Iya. Ya. Jadi bisa tadi kan sudah saya paparkan bahwa jenis-jenis tanah itu ada 8 yang kita pelajari hari ini. Ada jenis tanah aluvial, vulkanik, terus juga ada gambut, terus ada tanah humus, terus ada regosol, andosol, dan latosol. Gitu ya. Nah, Iya. dari jenis tanah tersebut itu nggak semua itu bisa ditanamin semua jenis tumbuhan, tapi hanya beberapa saja. Gitu ya. Iya Pak. Nah, jenis tanah yang memiliki kesuburan paling subur di Indonesia itu ada 2. Ada tanah aluvial dan tanah vulkanik. Kenapa kok bisa subur? Karena di 2 jenis tanah tersebut ada unsur hara yang tinggi. Jadi 2 tanah tersebut itu memiliki unsur hara dan unsur organik yang tinggi. Makanya 2 tanah tersebut itu kalau kalian tanamin jenis tanaman apapun itu bisa hidup di sana. Gitu ya. Mungkin ada yang masih dibingungkan? Sudah jelas Pak, tidak ada. Baik, kalau sudah jelas, mungkin ada yang mau ngasih kata-kata nggak buat materi kita pada siang hari ini? Mungkin menurut kalian gimana sih materi pada pagi hari ini? Apakah seru atau Seru Pak. Seru sih, Kuisnya asik. Kuisnya asik, jadi Kuisnya kita asik, ya. bisa tahu nilai-nilainya anak-anak itu sama nama-namanya juga Pak. Iya, seru banget ya. Iya, Seru Pol. Baik, karena mungkin sudah cukup sampai di sini ya materi pada siang hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang fungsi tanah. Nah, tugas kalian silahkan kalian mencari sumber-sumber sebanyak-banyaknya tentang fungsi tanah. Nah, nanti bisa kalian buat peta konsep atau mind mapping. Nah, kertasnya berupa ukuran A3. Terus nanti kalian isi full ya, jangan di tengah saja. Oh. Baik, Pak. Mungkin ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada Pak. Tidak ada. Itu Pak, saya Pak, tugasnya kelompok atau individu? Ya, jadi tugasnya itu individu. Nah, minggu depan kita akan presentasikan, kita akan diskusi tentang fungsi-fungsi tanah, gitu ya. Siapa? Paham, anak-anak? Paham Pak. Baik, karena sudah cukup materi pada siang hari ini. Untuk mengakhiri kelas pada siang hari ini, kita mengucapkan alhamdulillah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin
Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Sama anak-anak. Di sini langsung pulang atau Iya. mau kemana? Mau ngerjain tugasnya Bapak. Oke, nanti kalau ada yang mau pulang langsung pulang ya, jangan mampir-mampir. Insya Allah Pak, Ya, mampir. Pak. Oke, Bapak Oke. keluar dulu. Ya Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dadah Bapak. Dadah.